Mau gitu. nanya kak ya, aku mau nanya, kenapa orang Kristen dikatai kafir? Ya karena memang kafir. Masa aku bilang kau muslim? Kau kan bukan muslim. Oh karena kalau dia kafir dia nggak muslim gitu. Ya iyalah, kalau kamu nggak mau dikatakan kafir, kau masuk Islam lah. Biar kau katai Islam, muslim, mukmin. Oh jadi Kristen itu kafir. Memang kafir, bukan cuma Kristen, Yahudi yang tidak menyembah kepada Kami Allah. kan Kristen bukan kafir. Allahu Akbar. Kafir itu artinya adalah menutup. Ya, tahu dari mana? Apa alasannya? Alasannya kakak tahu dari mana gitu loh. Kalau kakak tidak bisa menunjukkan, mungkin saya tambahin ini. Saya yang kasih. Ini aja, aku bertanya sama kakak ya. Nah, memang Kalau tadi kan kakak kakak disuruh tahu- bertanya. Ya, kalau kakak tahu, tunjukkan satu data tanggal berapa sebenarnya Tuhan Yesus itu lahir. Nggak ada, makanya bingung saya kok bisa berani-beraninya orang Kristen mengada-ada sesuatu yang nggak ada. Jadi gini aja kak, jadi Tapi ini aja nih, saya kasih data nih. nggak usah data kak. Dari tadi aku baca data kakak. Kenapa? ngawur gitu, Kak. Loh, ini Jadi ngawur. gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bersikaplah adil, itu saya dan Nandar begitu. Terus kalau orang lain yang jahat, apa urusannya dengan kami? Emang bapak kami mereka? Emang anak-anak kami mereka? Kecuali anak saya yang di Cikarang itu. Unirifa, anak kau di Cikarang, kau menasihati orang tapi anak kau di Cikarang. Baru malu aku di sini. Oh iya ya, aku ngajak orang toleransi tapi anakku aja nggak toleransi. Mereka mengganggu orang Kristen beribadah. Baru ada kaitannya dengan saya dan Nandar. Gitu loh bro. Paham ya? Room ini tempat kita dialog tentang ajaran. Kalau misalnya ini contoh saya nih, wah Kristen, apakah ajaran kalian ajaran kasih? Iya. Tapi kenapa kalian diajarkan membenci? Nah, itu baru boleh ditanya di sini. Mana dalilnya? Lukas 14:26. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya tidak bisa jadi pengikutku. Nah, itu baru berhak ditanyakan di sini. Kalau menanyakan perilaku orang Islam sama kami, emang kami apa urusan kami dengan orang Islam? Kami punya kewajiban membuat mereka benar gitu? Enggak. Seperti itu ya. Kalau nggak punya data-data konkret tentang Cikarang, nggak usah dibicarakan, kecuali bawa data. Mari kita bahas secara psikologi dan sosial bahwa ini tidak benar dan ini tidak boleh. Itu silakan pertanyaan tentang
Dialog lintas iman ini melulu tentang pembuktian agama ini benar atau tidak, kitab ini sahih atau tidak, ajaran ini mengikuti ajaran Tuhan atau tidak, apakah ajaran ini mengada-ada, contoh tanggal lahir Tuhan kalian, apakah ini mengada-ada atau sesuatu yang memang diajarkan Yesus. Itu penting bagi kita bahas, ya. Silakan Arianto. Tadi kan saya udah izin Uni, boleh nggak saya mengarah ke sana? Katanya boleh, katanya edukasi. Sekarang Uni arah itunya pembicaranya udah lain lagi nih. Jadi berarti saya Yang nggak boleh narasumber bicara di sini siapa? Yang narasumber kan tentang saya. toleransi. Saya Iya, membuat baru Uni limitasi bilang, diskusi supaya nggak buang waktu, nggak usah curhat lagi. Kalau Anda nggak mau ikut aturan turun. Bukan curhat Simple, kan? Uni, itu kan nyata ada. Saya iya, terus masalahnya apa? Bagaimana Kalau kan? ada Itu kami maksud saya. kan tanggapan Bukan saya sudah juga tadi. menyelesaikan Sepanjang itu bukan. tanggapan saya, Anda tidak dengarkan. Tanggapan saya adalah apa urusannya dengan kami? Mereka jahat kepada kalian, bisa jadi memang kalian kurang ajar. Oh, mereka jahat karena bukan kalian kurang ajar, kalian korbannya. Udah, laporkan kantor polisi. Kami mensupport kalian melaporkan kantor polisi. Kami mensupport mengatakan bahwa mereka itu tidak beradab. Siapa mereka? Kita nggak tahu. Apa urusannya dengan agama? Saya ini pendiskusi lintas agama loh, bukan pendiskusi lintas perilaku loh. Urusannya apa dengan saya? Dengan Dandar apa? Kalau tanggapan kan sudah berbunyi mulut saya barusan menjelaskan. Kalau mereka melakukan kejahatan karena kebencian terhadap agama kalian, maka mereka tidak toleransi. Saya yang katakan. Tapi ya kalian perhatikanlah kejahatan mereka kenapa? Jangan-jangan gara-gara kalian kurang ajar. Jangan kalian cuma bicara dari satu sisi aja. Itu loh. Ya oke lah Uni, kalau bicara toleransi tak usah lah bicarain karena nggak ada manfaatnya juga sih. Bukan edukasi Oh, juga. jangan kau kalau atur-atur menurut kami bicara mana. Oke, Menurut kau makasih, nggak ada ya. manfaat, menurut kami ada Makasih. manfaat. Kurang ajar kalian Iya. Kristen ini. Rata-rata Karena- kalian kurang ajar loh. Kekurang Ya, tadi dari ajaranmu awal adalah dari mengatur susah. kami di sini. Kamu naik ke sini diberikan tempat malah kurang ajar. Ini ibarat kata dikasih rumah, dimasukkan suruh masuk rumah, kau acak-acak kamar orang, kau pula yang ngatur. Janganlah kau pasang di sini nggak ada manfaatnya, kok kau yang ngatur. Kurang ajar kalian ini loh. Kalian diberikan hak di sini bertanya. Kami batasi omongan kalian yang cenderung arahnya nanti memframing. Terus kalian marah kepada kami. Ini room kami, ini tempat kami edukasi publik, bukan tempat memframing. Saya sudah sampaikan kepada Anda. Kau pula yang ngatur saya. Jangan kau bahas itu, ini nggak ada manfaatnya. Menurut kau nggak ada manfaat, terus menurut aku ada manfaat. Kenapa rupanya? Inilah kekurangan ajaran kalian. Kurang ajar, serius. Penjajah. Kita di sini diskusi dua arah. Kalian diizinkan bertanya. Kalian ingin memframing, lalu kami larang, kalian yang marah. Inilah kurang ajar. Kurang ajar itu adalah orang-orang yang diberikan tempat tapi pengen menjajah tempat itu. Penjajah. Kurang ajar namanya itu. Biadab. Dia ngeludah, Iya. dia ngejilat di dia ngeludah, dia ngejilat sendiri. Iya, kita suruh dia bertanya di sini. Kita batasi obrolannya yang arahnya cenderung framing karena dia nggak tahu apa yang terjadi di sana, kecuali dia punya bukti-bukti otentik. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Kalau ada orang Islam yang kurang ajar ya kurang ajar. Kan saya batasin. Apa urusannya kita bahas itu? Nandar mengajarkan untuk mari kita toleransi. Clear, itu sepakat kita bersama. Terus apalagi? Lo bagaimana Uli dengan orang itu? Lah apa urusannya dengan kami? Ya nggak toleransi aja. Laporkan kantor polisi. Kalau perlu itu salib dia terbalik. Saya support itu. Ada orang Islam yang mengganggu kalian ibadah, saya bantu kalian untuk salib terbalik. Apa yang kalian butuhkan? Paku. Saya support kalian beli paku. Kenapa? Tapi apa urusannya di sini? Apa kaitannya di sini? Toleransi itu hal yang menjadi hak dan kewajiban. Apa yang diperdebatkan di situ? Kecuali kau nampak saya menghalang-halangi kalian beribadah, tapi saya bicara toleransi, baru kau naik ke sini, aku yang kau bahas. Kalau kalian nampak Nandar mengajak toleransi tapi dia menghalang-halangi orang ibadah, baru kalian naik, bohong kau Nandar, kau aja menghalangi orang ibadah, baru itu namanya si Nandar bermasalah. Yang kami bicarakan, kami di sini nggak mau ganggu kalian beribadah, tapi kami maunya dialog aja gitu loh. Jangan kurang ajar, jangan punya sikap nggak tahu diri. Masuk ke rumah orang diizinkan duduk, malah ngatur orang lagi, kursi sofanya jangan di sini, nggak ada gunanya. Coba kau bikin itu di rumah orang. Masuk ke rumah orang, disuruh kau duduk baik-baik. Silakan Pak, masuk. Lukisannya ngapain kau letakin di sini? Nggak ada gunanya lukisan di sini kalau nggak ditampar kalian. Sopan lah bro. Di sini saya sudah katakan, di sini diskusi tentang ajaran, ya.
Kalau mau bertanya silakan. Kami bukan orang Kristen yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, tidak. Ya, kurang ajar, jangan kurang ajar di sini. Ini tempat kita mengajar, bukan tempat kalian kurang ajar. Gimana Pak Rian? Bisa ditangkap ya? Saya ketawa loh, tim bener serius menghadapi mereka ini. Gimana Pak Rian tuh? Ada yang dilanjutkan Pak? Atau mungkin kalau bahasa saya sih si Uni juga sih kurang sopan juga sih bahasanya, biadab lah apa. Oh enggak. Hebat. Kalau saya ini orang yang diajarkan adab wanita dalam Islam. Adab wanita dalam Islam itu tegas, jelas, enggak menye-menye. Enggak, tidak menjadi diri orang lain. Dan ketika orang bicara yang menyesatkan, potensinya menyesatkan ribuan orang, maka harus ada ketegasan di situ untuk meluruskan. Jangan sangka saya tidak bisa mempelajari cara kalian bicara, tujuannya kemana. Jangan bilang saya bodoh. 7 tahun saya diskusi sama orang Kristen. Membicarakan perilaku orang lain lalu menyeretnya ke agama di depan publik, itu niatnya cuma satu, nge-framing. Nggak ada lagi tuh. Kan sudah saya tunjukkan. Dan lagi pula saya katakan jangan kurang ajar. Bukan saya katakan kamu kurang ajar. Saya katakan jangan kurang ajar. Ciri-ciri orang kurang ajar. Sepakat nggak kamu dengan saya? Coba masuk ke rumah orang, terus kamu disuruh duduk. Tiba-tiba pas kamu lagi duduk, kamu bilang jangan di situ letak fotonya, nggak ada gunanya itu. Menurut kamu bagus nggak itu? Tidak. Kalau saya sebagai perempuan muslimah, ini adalah cara terbaik saya bicara supaya kalian tidak birahi. Harus saya keras ngomong begini, harus saya ngomongnya tegas. Gak apa-apa laki-laki takut sama saya. Yang penting ayang beb cinta. Yesus sayang sama saya. Ngapain harus sok-sok baik depan kalian? Ngapain gitu loh, sok-sok manis depan kalian? Gak ada gunanya. Tegas itu, tegas. Kemudian memperbaiki cara berpikir orang lain itu lebih baik daripada ayolah makan ini, pada racun itu. Ya, jadi jangan coba-coba framing di roomnya Yonatan Nandar selagi masih ada saya. Jangan coba-coba jajah room Islam selagi masih ada saya di situ. Saya sangat tegas dan keras kepada orang yang mencoba untuk mengganggu, menjajah, mengintervensi, padahal mereka bukan siapa-siapa. Itu saya. Saya sudah berkali-kali tunjukkan itu. Mungkin Anda baru nonton di sini ya. Mungkin Anda baru nonton saya. Kalau saya ini memang keras kalau bagi orang yang suka ngatur kami. Karena kami umat Islam, bos. Umat Islam itu tidak boleh diatur sama orang Kristen, karena dalilnya ada. Jangan menjadikan Kristen kaum kafir itu sebagai aulia. Nggak boleh. Kalau nonton sih Uni udah saya sering lihat debat juga sih. Cuman ya kalian lah, itu saya nggak ikut campur. Iya, makanya Arianto, kalau seandainya Anda tidak cukup tahu tentang fenomena yang terjadi atau ketahui juga jangan. Kalau di room ini ya perlu juga cara bicaranya agak direm sedikit lah. Oh enggak, cara bicara saya itu sudah diakui ulama bagus. Perempuan seperti saya menurut Gus Baham. Diakui itu nih. Loh, saya mengatakan siapa biadab di sini? Ya kalau tadi tamu-tamunya biadab katanya bahasanya. Memang biadab. Masa orang biadab dikatakan baik? Padahal Memang tamunya biadab. nggak ada bicara kotor juga Loh. sebenarnya. Kalau ada orang biadab dikatakan baik, itu pendusta namanya. Orang biadab katakan biadab, apalagi biadabnya di depan publik, maka itu tidak perlu ditutupi, karena kebiadabannya ditampakkan di depan publik. Jangan Anda mengatur akhlak kami, karena kami punya akhlak sendiri dan kami punya aturannya. Anda tidak punya aturan di agama Anda. Jangan ngatur kami, sementara kalian tidak diajarkan. Anda tahu nggak Yesus? Yesus itu mengata-ngatai orang loh. Ular buludak, anjing, kunarion. Berarti Yesus mau biadab berarti. Itu terserah Baca Uni kitab umum. cara berpikirnya seperti Ya. itu nggak jadi masalah. No, Ya. ini buat kamu aja, biar kamu tahu. Yesus itu seringkali mengata-ngatai orang loh. Nih ya, ular beludak, kau munafik, begitu bodoh kalian. Jangan kurang ajar mengatakan Yesus itu biadab. Saya ini kadang ke Yesus-Yesusan memang, karena saya sering baca Bible. Kadang saya ngikutin Yesus memang. Yesus mengatakan perempuan di luar Yahudi anjing. Yesus mengatakan muridnya, begitu bodohkah kalian? Indah itu bahasa. Yesus menghardik banyak orang yang lagi jualan di obra-abri. Indah itu. Jadi kalau kalian mau mengatakan saya tidak beradab, berarti kalian mengatakan Yesus tidak beradab.
Dalam Islam kami tidak diajarkan seperti Yesus memang, tapi saya bersikap ini bukan bersikap kurang ajar kepada orang. Ada orang baik, santun, tidak memframing. Saya kata-katain dia. Lagi pula saya tidak ngata-ngatain kamu dari tadi kok. Saya bilang jangan kurang ajar. Masa saya disuruh ya udah janganlah bahas itu, nggak ada gunanya, kan jahat itu. Itu namanya tuh intervensi, itu nggak ada hak kalian intervensi. Gitu ya. Jadi tolonglah framing kalian itu tidak ada gunanya. Kenapa? Sepanjang sejarah yang paling banyak berbuat biadab itu agamanya Kristen. Kalau kalian menceritakan kejahatan orang Islam, kami akui orang Islam ada jahat, tapi tolong dibuka mata lebar-lebar. Sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak membunuh dan berlaku jahat itu orang Kristen. Peristiwanya bisa kita cari tahu nih. Inkuisisi 500 tahun, korbannya jutaan. Perburuan penyihir 200 tahun, kolonialisme berpuluh-puluh tahun, perang salib beratus-ratus tahun, Holocaust 60 juta jiwa mati, 6 juta jiwa mati, 6 juta jiwa orang Yahudi mati. Perang dunia pertama, perang dunia kedua itu Kristen. Jadi kalau kita menilai satu agama dari perilaku orang, Kristen agama biadab jadinya nanti. Kristen agama yang tidak toleransi. Kenapa? Asimilasi paksa di Kanada itu memaksa orang suku Indian untuk masuk Kristen Katolik. Tidak boleh mereka pakai bahasanya. Bahkan ditemukan hampir ribuan mayat tak bernama di bawah asrama yang dikelola oleh gereja dan pemerintah. Itu fakta ada. Coba cari sampai paus kalian yang meninggal kemarin itu minta maaf pada tahun 2022. Kenapa? Karena sadar kejahatan Katolik masa lalu. Jadi kalau kita bicara perilaku manusia, justru sepanjang sejarah yang paling banyak merusak peradaban itu orang Kristen, bukan orang Islam. Islam sibuk membangun peradaban. Oke, kita akui Islam drop sekarang. Kenapa? Banyak umat Islam yang tidak lagi berpihak kepada Al-Quran dan Sunnah dan ilmu pengetahuan. Kalau dulu orang Islam disibukkan dengan ilmu. Nah, jadi seperti itu. Islam sibuk membangun peradaban, umat Kristen malah memperandakan peradaban. Makanya Eropa itu dulu ada namanya zaman kegelapan, Dark Age. Sementara di Yerusalem, ketika Yerusalem di tangan orang Islam itu 400 tahun aman damai, 372 tahun itu. Tapi ketika diambil alih oleh orang Kristen, porak-poranda gara-gara perang salib. Seperti ini. Ya, jadi kalau jangan menilai agama itu dari perilaku umat beragamanya. Nanti kalian Kristen blunder nanti. Kenapa? Ya karena lebih banyak orang-orang yang jahat di agama Kristen. Gitu. Silakan kalian dapat hak bertanya saja. Ya, bertanya saja, ndak usah curhat, ndak usah bawa sesuatu yang kalian tidak pahami. Jangan memaksakan diri untuk menjelaskan apa yang kalian tidak ngerti. Bertanya saja. Tanya tentang agama Islam atau tanya tentang pemahaman saya terkait agama kalian. Kalau tidak mau silakan turun. Kita tidak pernah paksa kalian untuk hadir di sini kok. Oke, kita ada tamu ya. Dels. Halo Dels. Rasa kau sedap. Dels. Ya Allah ya Tuhan. Heri. Halo Heri. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Kristen ya, Bang Heri? Katolik, Bang. Baik. Bang Heri, di sini ada topik tanggal 25 kelahiran siapa? So di sini ada narasumber, ada Riva dan Pak Angon. Mungkin ada sesuatu, Bang Heri, dipersilakan Bang Heri. Oke, saya mau bertanya. Tanggal 25 kelahiran siapa? Itu kan temanya kan. Saya mau tanya ini. Ya, teruskan saja. The point ya, langsung the point ya. Ya, tanggal 25 itu maksudnya bulannya berapa, harinya apa? Itu 25 Desember maksudnya. Itu Pak Heri, saya koreksi ya. Itu maksudnya 25 Desember. Ya. Oke, kalau memang ada katakan Desember, saya mau tanya nih, mau Nirita nih. Setiap tanggal 25 Desember itu kan selalu orang menyambut dan itu kan udah bertahun-tahun itu, kenapa baru diutarakan sekarang ya?
Siapa bilang? Kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu menjadi bahan perdebatan di internal kalian udah berlama-lama, bukan baru kali ini aja. Ini datanya nih. Siapa bilang, Pak? Bang Wan double. Nih. Waktu kelahiran Yesus masih menjadi perdebatan. Tuh, masih berarti sudah lama jadi perdebatan dan masih menjadi perdebatan. Itu penulisnya bukan- siapa ya? Ini Masih. Bapak kalau mau searching, oke, Bapak tidak percaya ini. Bapak tidak percaya ini. Oke, saya tunjuk ini. Bukan, Nah, saya sekarang penulis itu siapa ya? Pak, ini Get Question ini salah satu situs di mana kita bisa mendapatkan apa-apa yang ditanyakan oleh orang yang kemudian dikelola oleh situs Get Question ini. Kan Bapak tidak percaya nih. Bapak kan pengen tahu penulisnya. Saya kasih Bapak data lagi. Data saya banyak, Pak. Bukan cuma ini. Bapak nggak percaya, ya? Nih. Ya, jurnalisnya itu siapa ya? Itu bukan jurnal, Pak. Jurnal bukan ini, Pak. Ini situs, Pak, website. Dan ini Bapak sini, terkadang ada situs ini yang tidak menuliskan siapa penulisnya, tapi situsnya bisa dipercaya atau tidak. Get Question ini salah satu, Pak, situs. Kalau Bapak tidak percaya, enggak apa-apa. Kenapa? Saya membawa data ini data cepat yang bisa kita tangkap, kita ambil. Ini bukan Wikipedia. Tapi kalau Bapak tidak terima, saya menghargai kok, ya. Mari kita bahas. Ya, kita bahas menggunakan data yang lebih jelas. Tapi tolong, kalau sudah saya kasih data nanti, berimbang. Kalau Bapak sekritis ini terhadap data, tolong tunjukkan kepada saya. Kalau tanggal lahir 25 Desember itu jelas datanya juga di kitab Bapak, ya. Karena kalau saya dituntut untuk kritis menunjukkan siapa namanya, nanti saya tanya balik nanti penulis kitab Bapak siapa, kan bingung, ya. Oke, saya tunjukkan nih. Nggak salah kan bertanya kan? Kita kan saling Nggak diskusi. apa-apa, saya suka nih kalau kalau pertanyaan akademis itu sangat saya hargai. Tapi saya pengen membuktikan orang yang bertanya itu juga mampu memberikan parameter yang sama, ya, ketika ditanya balik. Nih ya, kita lihat kan. Sekarang kita ke sini deh. Ya, nih. Ya. Saya carikan jurnal atau ini deh, situs deh. Kita kasih data teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Saya buka data 4. Oke, nih. Nah, ini ya, nih 4, 5. Saya tunjukkan data dari Gurita Wahyu dulu deh, sarapan pagi ya. Nih ya. Ini Pak ya. Ini ya, kalau Ibu Bapak tanya penulisnya siapa, ini Gurita Wahyu ya, ini orang Kristen. Judulnya Bapak baca ya. Menjawab polemik kelahiran Yesus Sang Mesia. Ini tahun 2017 Desember, Pak. Nah, berarti tahun 2017 sudah ada polemik tentang lahirnya Yesus. Ya, jadi bukan baru ini aja ya. Saya membuktikan bahwa memang polemik tentang kelahiran Yesus ini bukan baru-baru ini aja. Itu yang saya tunjukkan ke Bapak. Oke? Yohanes BM berteologi. Penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari raya merupakan hasil perjalanan panjang antara di gereja pun tidak lahir dari suatu keputusan tunggal, tapi cara gereja memahami Alkitab, mengembangkan simbol-simbol teologi serta mengulas pengalaman liturgis. Bentar ya, saya kasih ini dulu. Satu data sudah saya tunjukkan ya. Kalau Bapak mau membantah ya silakan bantah Gurita Wahyu aja. Nih ya. Di Bapak baca ya. Ya. Tulisan Hippolytus dari Roma akan menunjukkan bahwa perdebatan tanggal sebenarnya jauh lebih kompleks. Nah tuh, zaman Hippolytus sudah berdebat Pak tentang tanggal lahir ini Pak. Nah, Bapak mau tanya siapa penulisnya? Ini dia Pak, penulisnya Pak. Nah, Bapak nggak percaya? Ya silakan aja. Ini Yohanes BM berteologi. Nah, jadi bukan orang Islam ya Pak ya. Nah, jadi saya sudah bantah bahwa baru kali ini kok diperdebatkan. Enggak, siapa bilang? Sudah lama, memang itu menjadi perdebatan di kalangan internal Kristen juga. Sekarang Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak.
Halo Pak Heri. Pak Angon silakan ambil alih Pak Angon. Bapak bilang. Ya ya. Halo Pak Heri. Ya ya, halo. Silakan. Oke. Oke, di sini kan kita diskusi masalah lintas iman ya. Ya saya juga ingin bertanya, yang mana yang penting kan tidak yang menimbulkan hal yang negatif itu Mbak kan. Tidak Siap, juga siap. untuk mengubah orang menjadi dari A menjadi B juga kan. Nah, kalau saya bertanya ya tidak salah juga saya bertanya. Enggak lah. Saya belum menghargai malah Pak pertanyaan Bapak itu bagus. Justru dengan pertanyaan Bapak itu saya bisa menunjukkan bukti bahwa tentang kelahiran Yesus itu di internal Kristen memang sudah jadi perdebatan. Kami hanya memperpanjang perdebatannya aja Pak, karena memang kami adalah apologet Islam gitu. Itu adalah tugas kami untuk mencari tahu gitu loh. Kenapa kok bisa begini ya kayak gitu-gitu. Ya mungkin saya juga karena saya juga belum sampai ke situ ilmu saya ya, saya juga harus bertanya karena setiap orang itu kan harus bertanya pada gurunya gitu kan. Contohnya murid kan contohnya kan, dia harus bertanya pada gurunya gitu kan. Nah, saya juga belum tahu apa-apa tentang hal yang begini, saya juga belum tahu, apalagi yang ada bilang tanggal 25 kelahiran siapa, saya juga harus bertanya kan. Nah, di sini saya juga melintaskan iman saya juga, di mana diajarkan Tuhan itu adalah kita itu semua itu adalah satu umat Tuhan. Kita semua Mbak ya, kita semuanya adalah satu umat Tuhan. Pak, kalau itu nggak usah disampaikan kepada kami, Pak. Di Al-Quran kami sudah disampaikan, Pak, bahwa kami ini umat ummatukum umat tawahid, tapi kami umat Islam aja. Jadi kalau untuk pengajaran, Bapak nggak perlu mengajarkan kepada kami ajaran-ajaran tentang agama sosial, karena kami sudah punya di Al-Quran. Room ini kami buat supaya teman-teman Kristen bisa menjelaskan keyakinannya yang ambigu dan bias, dan bertanya kepada kami tentang ajaran kami, yang kami jawab insya Allah dengan jelas. Tapi kalau Bapak bilang kita ini maksud itu tuh nggak apa-apa lah, itu Bapak aja, saya hargai kok. Di sini kita bertanya jawab Pak, tempat kita diskusi dua arah. Nah kalau Bapak ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada tidak apa-apa, nanti kita naikin yang lain yang mau bertanya. Ada pertanyaan lagi Pak? Oke, saya hanya nanya itu aja sih. Ya mudah-mudahan kita Oke. semua. Tapi ya. ya sudah terjawab ya pertanyaan Bapak ya. Ya. Oke. Makasih ya Pak. Salam Ya. santun ya. Ya, sama Mbak. Boleh turunkan saya juga enggak apa Mbak? Turunkan. Boleh Pak. Sehat-sehat ya Pak ya. Sehat ya. Ya, siap. Sahara. Ya, Halo Sarah. halo. Ya, Islam Kristen Sarah. Jelas Kristen lah. Tanya saja. Oke Sarah ya. Yuk diam dulu. Di sini ada topik tanggal 25 Desember itu kelahiran siapa? Ada sumber, ada Rifa dan Pak Angon. Kalau ada pertanyaan silakan Sarah. Kalau yang saya tahu kelahiran Tuhan Yesus. Ya silakan. Kalau mau dibantah atau ada apa ke statement silakan. Ya. Jadi pengetahuan kakak ini kalau tanggal 25 itu adalah kelahiran Yesus, dapat pengetahuan dari mana Kak? Kalau boleh saya tahu. Dari penetapan seluruh dunia Kristen menetapkan tanggal 25 itu kelahiran Tuhan Yesus. Oke, alasannya apa? Alasannya memang itu yang saya tahu. Taunya dari mana kalau tanggal 25 itu kelahiran Yesus gitu? Kan ditetapkan gereja. Ya, tahu dari mana? Apa alasannya? Alasannya kakak tahu dari mana gitu loh. Kalau kakak tidak bisa menunjukkan, mungkin saya tambahin ini. Saya yang kasih. Ini aja, aku bertanya sama kakak ya. Nah, memang Kalau tadi kan kakak kakak disuruh tahu- bertanya. Ya, kalau kakak tahu, tunjukkan satu data tanggal berapa sebenarnya Tuhan Yesus itu lahir. Nggak ada, makanya bingung saya kok bisa berani-beraninya orang Kristen mengada-ada sesuatu yang nggak ada. Jadi gini aja kak. Jadi Tapi ini aja nih, saya kasih data nih. nggak usah data kak. Dari tadi aku baca Loh, data kakak. kenapa? tahu gitu, Kak.
Loh, ini Jadi ngawur gini berarti aja. Medcom. Nah, tuh. Medcom.id ini ngawur. Kata kakak ini gitu loh. Loh, Biar kok aku kurang jelaskan. ajar? Kok kurang ajar kau? Ini Medcom ini kau bilang ngawur tanpa bisa kau bantah. Kurang ajar anak-anak dewa ini naik ke sini. Kau tengok ini bukan data yang kau bilang ini data ini ngawur. Tanggung jawab kau sama Medcom.id ini. Apa alasan kau bilang dia ngawur? Karena nggak sepakat dengan kau. Tanggal 25 Desember mulai tercatat sebagai hari Natal pada abad keempat. Sebelum tanggal tersebut ditetapkan, gereja-gereja awalnya memiliki beberapa perkiraan tanggal kelahiran Yesus, mulai tanggal 20 Mei, 19 April hingga 5 atau 6 Januari. Ini bukti bahwa penetapan gereja terkait tentang 20 nih, Paus Julius ke-1 kemudian menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Pertanyaannya, kenapa si Paus ini menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus? Kenapa? Karena ingin menggantikan simbol pagan nih. Pada masa Romawi kuno, 25 Desember merupakan perayaan Sola Invictus, festival untuk menghormati matahari yang tak terkalahkan, sekaligus penanda winter solstice. Dengan menempatkan Natal pada tanggal tersebut, gereja ingin menunjukkan Kristus adalah terang yang hadir bagi dunia. Ini alasannya, bukan karena kitab kalian ada tertulis. Jangan menipu di sini. Ya Sudahlah udah, kalian kalau naik kakak- ke sini. Kalau kakak sudah tahu itu alasannya, kenapa kakak berdebatkan? Dan kenapa Ya, terus-terus? Loh, Kenapa terus-terus aku yang di sini sebentar? sejak kapan aku memperdebatkan? Aku memperdebatkan apa di sini? Yang kuperdebatkan itu adalah kebohongan kalian yang mengatakan dari Siapa tadi yang ada di kitab berbohong? kalian. Kawan-kawan kau lah. Makanya kau kalau nggak tahu jangan sok tahu. Dari tadi kan udah Coba berjalan diskusi ini. tunjukkan seseorang kawan aku yang bilang dia berbohong. Apa ini? Ada pula orang yang mengatakan kalau dia berbohong. Inilah Duh, sengklik. kakak kan bilang kawan-kawan aku berbohong. Ya Kakak kau tunjukkan nonton lah. seseorang. Ya kau nonton di YouTubeku. Siapa yang mau Ada tadi tonton? ada orang. Kalau aku bukan budak kau yang bisa kau suruh-suruh loh. Kak, lebih baik kita berbicara yang adalah Tidak usah kau atur aku lebih baik. Di Kristen tuh nggak ada aturannya. Lalu kau berani-beraninya mengajarkan aku orang Islam yang penuh dengan aturan. Ajaran kau aja nggak ada aturannya. Kok kau pula ngajarin aku? Di sini kau Kristen diberikan tempat untuk bertanya, bukan mengatur kami, bukan mengajari kami soal adab dan aturan. Kami punya adab dan aturan di Al-Quran dan hadis kami. Nggak perlu kau ajarkan. Kau di sini naik bertanya dan membahas ini. Maksud kakak kayak mana? Tidak ada aturannya di ajaran Udah aku kami. tanya di Kristen, ada nggak aturan menikah di Kristen? Ada. Mana? Tunjuk ayat berapa aturan menikah di Kristen? Jadi di manalah yang tidak tertulis aturan tidak Inilah menikah? Kristen ini pendusta, teman-teman. Dia bilang ada aturan menikah dalam kitabnya. Lalu ketika Jadi kita apa minta gunanya data, pemberkatan? apa? Ya, kau tunjukkan di mana tertulis pemberkatan itu dalam Bibelmu. Kalian terbiasa ke doktrin, lalu kalian coba doktrin itu kalian sampaikan kepada kami seolah-olah kami ini bodoh. Kalau kalian dikatakan pendeta dan kalian tidak bertanya dan tidak minta bukti, itu urusan kalian. Tapi kalau bicara depan kami umat Islam, kami tanya mana dalilnya. Ketika aku bilang di kitab kalian tidak ada aturan menikah, kau bantah aku dengan kau tunjukkan ada kok kak di kitab saya aturan menikah. Mana aturannya? Jangan kau pula suruh aku yang baca kitab kau untuk membuktikan pembuktian pernyataanmu. Tapi kan kakak bilang kakak suka membaca Bibel kami. Ya buktikan aja lah kalau memang gak ada aturannya dan di mana Kan goblok cara berpikir begini teman-teman ya. Dia yang mengklaim ada aturan menikah di Bible, tapi saya yang harus membantu dia untuk mencarikan ayatnya. Kok aduh, aturannya pemberkatan itu kak. Apa di gunanya mana itu? diberkati? Di mana itu pemberkatan itu tertulis? Di gereja? Di gereja tertulisnya. Pokoknya di gereja itu kalau orang mau nikah ya pergi aja ke gereja. Iya, itu acaranya di gereja. Aturannya itu tertulis di mana, Dek? Cantik, Sarah. Ini kalau ke doktrin laman susah ini. Tahu nggak? Setiap ajaran agama itu merujuk kepada kitab suci. Ya. Nah, ketika saya bilang di kitab sucimu tidak ada aturan menikah, kau kan nggak terima. Maka untuk membantah ucapanku, biar aku minta maaf kalau aku salah, kau tunjukkan dalam kitab sucimu ada aturan menikah. Ada nggak di dalam kitabmu tertulis aturan menikah? Cara menikah seperti ini ada nggak? Tuhanmu aja nggak nikah. Kalau nggak ada jangan kau menipu, Dekku. Kalau bicara sesuatu yang tidak ada itu berbohong itu, Dek.
Oh enggak, gini lah kak ya. Kakak kan suruh aku menunjukkan di mana Ya iyalah, dataku karena kamu yang ngaku-ngaku dari tadi. aturannya boleh menikah. Kan kakak karena tahu kakak nggak ada, ya udah tunjukkan. Apa lagi. ini? Nggak adanya. Jangan memutarbalikkan omongan orang yang kutanya. Kan kau bilang gini tadi, ku bilang jangan kau berikan aturan kepada kami karena kalian nggak punya aturan. Lalu kalian marah, kau marah tadi. Kok gitu kata kakak? Apa maksud kakak agama kami nggak ada aturan? Memang nggak ada aturan agama kalian. Makanya ku tunjukkan buktinya kalian nggak ada aturan menikah kan gitu. Aturan menikah tuh kau nggak ada, dekku. Ya Tidak udah, ada kalau aturan-aturan memang kami menikah nggak dalam ada Bible. aturan menikah, kalau memang kami nggak ada aturan menikah, berarti orang kakak ada aturan menikah. Berarti Oh, itu jelas yang lah. namanya berapa kali nikah boleh lah ya. Apa? Apa ini? Ngomong apa sih, Dek? Kakak kan bilang kami tidak ada aturan menikah. Iya, nggak ada aturan menikah. Berarti di tempat kakak bolehlah berapa kali nikah gitulah ya, masuk kakak. Ya boleh lah, boleh 4 kali boleh menikah. Karena ada Kenapa aturannya banyak? ya, bagus juga Oh, iya aturannya. Oh ya iyalah, dalam agama kalian kan nggak ada aturan. Jadi kalau nikah lakimu boleh 1000 kali, karena nggak ada aturannya. Kalau di Islam nggak boleh 1000 kali, maksimalnya 4. Kalau di agamamu batasannya nggak ada. Kalau suami Berarti kalau nikah lebih sampai dari ratusan 4, kali boleh. itu apa itu? Oh nggak boleh lah. Kalau untuk umatnya Nabi Muhammad nggak Tapi boleh aku kecuali tahu dia ada lebih Nabi. dari 4. Ya kalian dia Nabi. Gitu Nabi. Iya. Sama seperti Nabi Daud, bininya banyak, punya gundi lagi dalam kitabmu. Apa Aku salahnya? nggak kenal Nabi Daud kak, karena aku nggak hidup di zaman Aduh, masalah. berarti kau nggak percaya di kitabmu itu Daud adalah nabi berarti? Kak, Waduh. kitab itu aku tahu. Bagiku itu aku tahu kitab itu semuanya. Cuma Kitab tentang Daud sebagai nabi bukan di perjanjian lama. Daud sebagai Karena nabi itu dalam perjanjian kitabmu lama. yang perjanjian baru. Inilah kalian Kristen ini percaya kitab Yahudi, kalian ambil, kalian rampok, tapi kalian kencingi. Siapa bilang kami kencingnya? Lah buktinya aku nggak percaya Daud dan nabi. Padahal itu ditulis di kitab kau, kisah para rasul. Iya, kalaupun dia itu kan di masa lalunya dia. Itu kan cuma yang aku baca kan cuma buku. Karena aku nggak hidup di Nabi masa kan dia. Di kitabmu dikatakan Daud itu nabi nggak? Cuma buku kitabnya. Nggak penting kali. Gimana mau ngomong sama orang Kristen di kitabnya dia cuma buku, nggak penting kali katanya. Ya ampun, inilah pantaslah kalian Kristen karena kalian nggak menghargai kitab suci kalian, kalian nggak hargai. Masalahnya gini, kalian terpecah belah ini entah karena apa bahas-bahas kayak gini. Aku nggak suka, betul. Kok aku hidup bukan untuk kau suka? Memangnya kami harus hidup untuk kau sukai? Memangnya kami harus berbuat bertindak untuk kau sukai? Emang kami, oh jadi kami itu kalau kau suka kami pargoy, kami harus pargoy gitu. Kalau kau nggak suka kami bicara agama, kami nggak boleh ikut. Kalau kau nggak suka, harusnya kau yang turun dan kau keluar dari komal ini, bukan kami yang harus berhenti. Emangnya kau siapa? Lucu Kristen nih. Kau nggak suka kami membahas tentang kitab kau? Itu nggak ada urusannya dengan kami, itu urusan kau. Cuman kak, pembahasan kakak sampai menghina-hina Tuhan kami. Tunggu. Jangan kau memfitnah, naik kau memfitnah. Sejak kapan aku menghina? Siapa yang kau hina? Kau sebutkan ucapanku menghina itu. Coba. Kata-kata kakak tadi Yesus itu omongannya apa tadi yang kakak bilang? Kau aja nggak tahu omonganku, baru kau mengada-ada. Bukan Kau mengada- tanya sama aku apa omongan kakak tadi, kan gila ini. Kau Dek, kau menuduh saya menista agamamu. Kutanya samamu Dek, apa yang kuucapkan rupanya? Cobalah kau ulang tadi, kan kau artinya kau nggak tahu omonganku lalu kau tuduh aku menista. Jangan kayak gitu Sahara, janganlah kayak gitu. Itu orang yang jahat ini. Kamu lagi Kakak Begitu bilang kau Dek. kami Sarah, kamu lagi mabok ya? Ayolah, sadar dulu. Kok begitu? enggak, kakak tadi bilang sama tadi bilang Yesus kami itu suka Apa? mengatakan Suka apa? kayak berkata kepada ular seperti itu. Memang Ada. begitu. Ini ada datanya nih. Nih bukan kayak gitu. Yesus itu kasar kalau ngomong kepada orang lain karena kata orang Kristen tadi, bukan kawanmu. Orang Kristen bilang, aku bicara mengatakan orang Kristen naik ke sini yang menghujat itu biadab, itu kasar katanya. Loh, sedangkan Yesus mengatakan orang bodoh ya bodoh. Yesus berkali-kali mengatakan, nih Matius 23 nomor 33. Ini Yesus bicara kepada orang loh. Hai kamu ular-ular nih, kasar ini. Mengatakan manusia itu setara dengan binatang.
Jadi ketika kalian menuduh saya kasar, kalian sama saja menuduh Yesus kasar, karena Yesus begitu. Itu bukan penistaan, itu fakta. Justru aku ingin membela Yesus supaya nggak kalian katai kasar. Kenapa? Ya kalau Yesus mengatakan orang bodoh, bodoh itu sah-sah saja. Kenapa kalau mengatakan orang bodoh-bodoh itu tidak boleh? Yang tidak boleh itu mengolok-oloknya, mengejek-ejeknya, mempermalukannya, menertawakannya, itu tidak boleh. Tapi kalau ada orang biadab dan sudah diperingatkan sekali 2 kali dan dia memang biadab, harus dikatakan memang dia biadab, tidak apa-apa. Seperti Yesus tuh. Nah, jadi jangan karena kebencianmu kepada saya, kamu menuduh saya dari tadi tidak beres nih. Nggak boleh gitu, Sarah. Kalau menuduh itu harus ada bukti. Karena kalau kamu nanti di pengadilan menuduh nggak ada bukti, kamu yang masuk penjara nanti. Jangan kayak gitulah. Saya tidak pernah kok nuduh-nuduh nggak ada bukti. Setiap yang saya ucapkan itu pasti saya sertai data dan dalil. Kenapa? Nggak boleh kami umat Islam itu bicara seenaknya. Emangnya manusia. Ya iyalah. Hai kamu ular beludak, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi Yesus lagi ngomong sama ular gitu, ular beneran. Ular beneran lah mungkin. Nah inilah. Majang. Assalamualaikum wabarakatuh. Gak kayak gitu, Sarah. Kau bacalah kitab Matius pasal 23 nomor 33. Di situ Yesus lagi gak bicara sama ular, tapi bicara sama orang yang digelari sebagai ular beludak, Dek. Tulisan merah itu, Sarah, tulisan merah. Siapa? Orangnya siapa tuh? Orang-orang Yahudi lah, orang-orang Farisi. Kenapa? Bacalah kitab adikku sayang. Aku mau Gitu. nanya Kak ya. Aku mau nanya, kenapa orang Kristen dikatai kafir? Ya karena memang kafir. Masa aku bilang kau Muslim? Kau kan bukan Muslim. Oh karena kalau dia kafir dia nggak Muslim gitu. Ya iyalah, kalau kamu nggak mau dikatakan kafir, kau masuk Islam lah. Biar kau katai Islam, Muslim, mukmin. Oh jadi Kristen itu kafir. Memang kafir, bukan cuma Kristen, Yahudi yang tidak menyembah kepada Kami Allah. kan Kristen bukan kafir. Allahu Akbar. Kafir itu artinya adalah menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad. Oh. Jadi Anda dikatakan dalam Islam kafir karena Anda menutup diri, menolak ajaran Nabi Muhammad, dari kata kafaro, menutup. Tapi kenapa aku dengar kemarin katanya kafir nggak percaya sama Tuhan? Kami percaya sama Tuhan. Nggak ada yang bilang kafir nggak percaya sama Tuhan. Siapa yang ngajarin itu? Kafir itu artinya adalah kafaro, menutup diri, membangkang, menolak, mengkufuri. Siapa pula yang ngajarin itu? Orang yang tidak percaya Tuhan itu namanya ateis. Oh. Sarah, jangan lupa minum obat kolesterol ya. Aku udah minum bodrek. Apalagi? Oh, belum ada sudah. Apa lagi pertanyaanmu, Dek? Tanya puas banyak-banyak di sini. Jadi nggak pernahnya kau baca Bible itu, Sarah? Pernah? Ya udah, kau buka Galatia pasal 3 ayat 13 dulu. Buka sendiri deh. Apa Neng Sarah? Coba buka sendiri, baca sendiri. Membaca kitab sendiri. Coba dibuka. Coba baca kuat-kuat. Apa tuh? Bukalah, Dek, adik sayang, adik Apa cantik. tadi? Galatia pasal 3 ayat 13, adik. Sambil nyari, Sarah silakan. Galatia ya. Selamat malam Pak Pitor. Terima kasih atas abang yang bacakan. Bacakanlah. Enggak. Bantu main. Baca lah, Sarah. Masa nggak mau baca kitabnya sendiri, Dek? Bacakanlah Kak. Sudah, aku bacakan lah kalau gitu. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kalau kayak Sarah nih, aku nggak apa-apa disuruh-suruh dia, ya. Ya kan, kalau sama Sarah nih baik aku. Kalau kayak gini nggak apa-apa, karena aku tahu dia awam. Tapi kalau yang tadi, yang lain tuh nggak sudi aku disuruh kalian. Aku bukan budak kalian. Ya karena Sarah betul sama sekali tidak pernah membaca kitabnya. Ya mudah-mudahan ini jadi wasilah lah supaya Sarah tahu bagaimana isi kitabnya ya. Galatia pasal 3 nomor 13 saya baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah Sarah, sekarang pertanyaan saya, ini kamu percaya Yesus terkutuk ya? Enggak. Berarti kamu nggak percaya sama ayat ini? Aku nggak percaya Yesus terkutuk. Tapi di sini tertulisnya Yesus terkutuk.
Siapa yang ngutuk? Ini penulis kitab Galatia pasal 3:13 Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu Sarah sambil buka datanya sendiri nggak? Biar salah loh, takut salah loh. Iya, masukku siapa yang ngutuk? Lihat, dibuka nggak itu kitabnya? Dibuka nggak itu kitabnya, Sarah? Jangan cuma denger loh, nggak bagus. Dibuka kitabnya. Galatia tadi berapa? Iya, Galatia berapa? Iya, ada Galatia 3:13 biar nggak ada fitnah juga. Kamu juga harus buka buku. Kayak gitu. Kita Kita belajar sama-sama dekat buka. dengan kitabnya. Syukron, terima kasih yang sudah kasih gift tadi, dikasih mobil Uni. Ya, jadi maksudnya Insya Allah. Dikasih mobil tadi. Makasih Makasih, Syukron. Siapa tadi nama akunnya? Sayang Eo. siapa yang ngutuk? Kak, Paulus sama kalian, kan kalian Kristen yang mengutuk Yesus. Mana adikku Inla, adikku sayang. Yang kutuk itu dua saya, Oke lah. bukan Edis, Paulus yang kutuk. Gini loh adikku Sarah, dengar ya baik-baik ya. Ini kan kitabnya kalian orang Kristen. Kalian kan percaya ini menurut kalian itu perkataan Paulus itu firman Tuhan. Maka dengan percaya bahwa kitab ini dari firman Tuhan, kamu percaya Yesus terkutuk. Karena di situ tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, makanya Uni tanya sama kamu adikku, percayanya kau dek Tuhanmu terkutuk? Enggak katamu. Tapi di situ tertulis Yesus terkutuk. Nah, jadi berpikirlah sekarang. Kalau di Islam, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu wajihan fi dunya wal akhirah, didekatkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Artinya tidak pernah terkutuk. Maka kami memuliakan Nabi Isa, kalian mengutuk Yesus. Tapi berani-beraninya kalian mengklaim bahwa kalian adalah anak-anak Yesus gitu loh. Kan agak kontradiktif gitu. Kalau kami tidak perlu ngaku-ngaku saudara Yesus, kami cukup menyebarkan apa yang dia ajarkan selama ini. Begitu Sarah adikku cantik. Memang Isa Yesus. Isa Yesus. Isa itu Isa, bukan Yesus. Isa abad keberapa? Nah, saya tidak tahu tepatnya abad keberapa, karena tidak dituliskan di dalam Al-Quran saya. Terus masalahnya apa? Masalahnya Kristen tidak mengenal Isa. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah kalian nggak kenal. Kalian memang tidak mengenal anak Maria yang sejati. Kenapa? Karena di kitab kalian tertulisnya Yesus. Kalau ditanya Yesus apa, kalian juga nggak bisa jawab. Karena Isa itu anak Maria, bukan Bani Israel. Dia nggak punya nenek moyang. Di kitab kalian, bentar. Di kitab kalian itu menuhankan Tuhan terkutuk yang adalah keturunan Daud, anak Yusuf. Nabi Isa itu nggak punya bapak. Di kitab kalian Tuhan kalian punya bapak. Lukas pasal 3:23, Matius 1:1 sampai sebawah-bawahnya. Jadi memang beda. Kalian tidak kenal Nabi Isa ya tidak masalah. Kami juga tidak kenal Yesus. Karena Kami kalian mengenal- kan beda. Kami mengenal Maria bukan Maryam. Sejak kapan pula ada orang Aramaik berbahasa Maria? Maria itu kan bahasa, bukan bahasa Aramaik. Miriam dan Maryam itu, inilah kalian suka kalian ganti-ganti nama orang. Jadi nama Yunani jadinya. Nggak ada orang Aramaik itu bernama Yesus. Yang ada itu Isua, Yeshu. Nggak ada. Maria itu bahasa apa itu? Miriam dan Maryam. Jadi kalian itu terbiasa mendapatkan logat-logat Yunani, sementara orang yang kalian sebutkan nama Yunaninya itu adalah orang-orang Aramaik. Wajar nanti ketika Yesus turun kalian panggil namanya Yesus, kalian nggak dikenal sama dia karena itu bukan nama dia. Ya, jadi nggak apa-apa kalian nggak kenal Nabi Isa, nggak apa-apa. Kami juga nggak kenal Yesus, nggak ada di kitab kami tertulis Yesus karena kitab kami bukan berbahasa Yunani. Nah, kembali ke jangan bicara dulu sebelum saya selesaikan dengan Sahara. Saya ya, Anda kan belum selesai, belum ini nih. Saya ke Sahara dulu. Nah, jadi renungkan itu Sahara ya. Di kitab kalian Tuhan yang kalian katanya muliakan, kalian rayakan ulang tahunnya setiap hari Natal, justru kalian percaya dia terkutuk. Maka renungkanlah, betul lah kata Yesus, kalian itu buta mata, tuli telinga, kalian mengajarkan ajaran yang diajarkan manusia, bukan mengikuti ajaran Yeshua. Tapi tidak masalah, tetaplah menjadi Kristen karena kami butuh orang Kristen supaya kami bisa menunjukkan mana benar mana salah. Kalau Sarah sudah berpikir, dan Sarah tahu tidak, buka kitab 2 Samuel pasal 12 nomor
8. Apakah Isa mengenal Alkitab? Alkitab itu adalah sebuah diksi bahasa Arab dari kata kataba. Justru lucu kalau Yesus mengenal Alkitab, dia orang Yunani. Mana ada kata Alkitab itu bahasa Yunani, Alkitab itu bahasa Arab. Nabi Isa itu mengenal Alkitab karena istilah untuk wahyu adalah Alkitab dari kata kataba. Gimana ini? Lucunya kalian Kristen, kitab kalian Yunani kok pakai Alkitab. Kitab kalian kan dari Yunani, Biblos. Kenapa pakai Alkitab kalian? Alkitab itu kan bahasa Arab dari kata kataba. Silakan Sahara, buka 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Ya. Habis Sarah mungkin, silakan Anda nanti masuk. Bu Ya. Sarah, Bu Sarah, Mbak Sarah. Gimana Mbak Sarah dipahami kami? Silakan lanjut nanti. Aku masih berpikir nih, kata kakak Yesus karena disalib terkutuk nih. Dan Betul. memang seperti itulah peraturan di ajaran Gimana? mereka dulu. Kalau yang Di ajaran berdosa siapa? memang digantung. Berarti Kan Yesus gitu. berdosa? Tidak dong, kan ceritanya dia Ya. menghapuskan dosa manusia pada saat itu. Bukan berarti dia terkutuk. Yang dikatakan terkutuk itu yang mati di kayu salib. Lalu Yesus mati di mana? Iya, dia memang mati Berarti di kayu Yesus salib terkutuk atau enggak? untuk menjadi penebus, bukan terkutuk. Ya. Kalau orang yang mati di kayu salib adalah orang terkutuk menurut hukum Taurat, Yesus mati di salib enggak? Iya, dia mati di salib, tapi dia Menurut kan hukum bangkit. Taurat terkutuk enggak? Tidak, itu kan beda cerita kak. Ini kan sebagai penebus. Ini ayat yang saya bacakan ini ayat tentang Kristus loh. Kok berani-beraninya kamu mempelintir kitabmu sendiri, Dek? Baca itu baik-baik. Kak. Kristus Cuman kan ini, orang kan kamu orang kan ini, mentafsir bagaimana. saya tidak. Menurut kan Ini baca nih, menurut- saya ulang nih. Ini saya tanya nih. Kristus, itu siapa itu? Kristus itu. Iya, Yesus. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk? Di situ, di ayat itu. Siapa yang menjadi kutuk di ayat itu? Kristus. Nggak boleh jawab. Memang berat, nggak berat, jujur, berat, jujur. Sarah, selagi masih kamu termakan doktrin gereja, kamu akan sulit jujur. Tapi tidak apa-apa, itu hak kamu kok. Kami tidak paksa ya. Oke, silakan renungkan Sarah, cari cara untuk menjawab saya, putar-putar ke sana boleh, tapi nanti setelah Pak Victor. Oke, Pak Victor, di sini yang awam bertanya saja. Kalau mau membahas ini silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Bertanya aja, tapi kalau bisa. Maksudnya daripada banyak menjelaskan, mending bertanya aja. Pak Peter, dipanggil Pak Peter, monitor. Pak Peter, waktunya Anda ini bicara. Silakan, Pak Peter. Pak Victor. Jangan di-mute lagi, Pak. Bapak udah waktu bicara. Silakan. Oke. Terima kasih, selamat malam ya buat kita semua yang ada di sini ya. Yang saya pribadi selaku orang Kristen, kalau jujur saya di tempat peribadatan kami selama kami di dalam tempat peribadatan kami berkhotbah, kami tidak pernah menyinggung yang namanya umat Muslim. Nggak masalah Pak, itu di tempat Bapak khotbah, itu pun menurut Bapak. Kalau kami bisa buktikan, justru kalian membahas Islam itu di kampus kalian, di STT kalian. Sebelum jadi pendeta, kalian belajar Islamologi dulu, bahkan mempelintiri Islamologi. Nggak usah di sini Pak untuk bilang, oh kami nggak pernah, nggak usah Pak. Yang namanya orientalis itu adalah orang yang tidak beragama Islam membahas Islam, bahkan rela menyamar untuk mempelajari Islam. Orang pertama yang menyinggung agama Islam itu Kristen, namanya Yohanes Damaskus di abad ke-7. Abad ke-6 abad ke-7 itu. Nggak usah Pak, di sini kita lanjut aja. Kalau Bapak mau bertanya aja. Nggak mempan di sini Pak, playing victim depan kami. Nggak masalah. Orientalis Kalau itu bahkan adalah orang yang rela, namanya salah satunya adalah Johann Louis Burckhardt, Kristen dia itu, menyamar jadi Islam supaya mempelajari Islam. Jadi kalian bilang di gereja kami nggak singgung-singgung Islam, padahal kami kan nggak bisa buktikan itu karena kami tidak pernah masuk gereja kalian.
Tapi kami punya fakta yang lebih besar, bahwa yang namanya orientalis itu adalah orang Kristen yang belajar agama Islam, nyinggung-nyinggung Islam. Jadi tidak usah kita bahas ke situ. Anda di sini kami izinkan bertanya tentang agama kami. Kalau Anda mau membahas tanggal 25 Desember ini silakan. Kalau tidak mampu membahas tidak apa-apa, tanya aja kepada kami tentang agama kami. Kan enak di sini tuh. Di room Islam itu Anda disuruh bertanya saja. Tidak mau menjelaskan juga tidak apa-apa. Kalau Anda tidak mau bertanya terus Anda naik ke sini mau ngapain? Oke, terima kasih buat Umi Rifa ya. Uni Rifa Pak. Saya orang Oke, Padang. terima kasih. Ya. Jadi malam yang baik aja buat kita semua, yang artinya kalau kita masih toleransi. Kami Artinya sangat toleransi Pak di sini Pak. Toleransi dalam Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Kau minum kopimu, ku minum tehku, tanpa kita campurkan minuman kita. Itu toleransi kami. Oke. Tapi yang namanya diskusi dialektika lintas iman itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga. Berpendapat, mengedukasi itu hak kami. Belajar kitab kalian pun tidak dilarang oleh undang-undang ini. Bahkan kami terlalu terlambat mengkaji kitab kalian karena kalian sudah lebih dulu mengkaji kitab kami tahun bertahun. Makanya ada orientalis. Makanya saya ingin menggalakkan orang Islam untuk belajar kristologi supaya nanti kalau ada misionaris yang membodoh-bodohi dah paham. Gitu Pak. Jadi nggak ada masalah Pak dengan toleransi di sini. Kita tidak bertengkar di sini kok. Justru yang paling banyak kurang ajar dari tadi orang Kristen malahan di sini. Naik ke atas ngatur-ngatur kami. Padahal kami kasih kesempatan, silahkan saudaraku bertanya saja. Malah kami yang diatur-atur. Lucu kadang-kadang. Malah kami yang tertindas di komal kami sendiri loh Pak. Kami kadang gitu Pak umat Islam. Malah kami yang disuruh-suruh. Tulis ini, mana ini, mana itu. Gitu Pak. Jadi nggak usah diajarkan kami toleransi, karena toleransi itu menjadi prinsip hidup kami. Kami itu tidak boleh memerangi Pak kalau nggak diperangi Pak. Tapi jangan minta kami tampar pipi kiri kasih kanan lah, itu tidak ada di ajaran kami. Kami kalau kalian singgung kami, kami tidak diam. Kalau tidak begitu tidak merdeka kita. Bukan berarti kami membalas kejahatan dengan kejahatan. Melawan orang jahat beda dengan membalas, ya. Melawan itu menghentikan orang jahat dengan cara yang baik. Seperti itu, ya. Kalau kalian di sini bertanya, kami yang menjawab. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan turun, nonton saja di bawah, tap-tap layar, share kemudian. Kalau nggak screenshot foto saya, jadikan wallpaper, kan bagus. Gitu. Oke lah, terima kasih banyak. Saya closing statement aja. Yang pasti iman kami lebih duluan bertumbuh daripada umat. Ini lagi nih, kalau nipu-nipu jangan di komal Islam. Iman kami duluan bertumbuh. Sejak kapan iman kalian duluan bertumbuh? Apa itu gunanya bilang itu? Kami iman kan, Pak. Iman Bapak bertumbuh itu kan menurut Bapak, kan kami nggak bisa buktikan itu. Untuk apa Bapak bicara begitu di depan kami itu? Bapak mau menipui kami umat Islam. Saya nggak ngerti apa gunanya kalian teman-temanku Kristen naik ke komal kami ini untuk bicara sesuatu yang tidak kami minta untuk kalian bicarakan. Yang pasti iman kami duluan bertumbuh. Apa maksudnya itu? Maksudnya duluan agama kalian ada gitu. Siapa bilang Kristen Protestan itu hadirnya di abad ke-16? Kalau Anda Katolik masih pede lah bilang kalau lebih dulu. Kristen Protestan itu munculnya itu di abad ke-16, duluan Islam, berkat Martin Luther. Kalau iman Anda bertumbuh, saya tidak tahu menau, itu tidak bisa dibuktikan di sini. Dan itu tidak apa-apa, itu urusan Anda. Silakanlah beriman. Nggak ada kami masalahkan itu. Di sini kita bicara sesuatu yang bisa kita buktikan. Ya Pak ya. Bukan, jangan kegeeran ya teman-teman Protestan ya. Agama kalian tuh baru muncul di abad ke-16 loh. Ya, jangan bodoh-bodohi kami lah. Soalnya saya udah belajar kok. Oke? Seperti itu. Kristen Ya pertama udahlah. kali di mana? Antioquia. Aku semuanya lah bermesil aku. Oke Tidur lah aku. Dek ya. Tidurlah Dek. Sehat-sehat kau Dek ya. Siaplah, ada Kristus yang menemani. Ada Yesus di samping rupanya. Salamlah aku dulu. Di hatiku Kak, di hatiku. Oh di hati. Janganlah bicara-bicara di hati yang gak bisa kubuktikan itu.
Di hatiku Katanya ada Yesus. Kristus dia. Aku tanya dulu sama kau Sarah, serius ya. Betul di hatimu ada Yesus? Betul. Coba kau jawab satu pertanyaan dulu sebelum kau tidur ya dek ya. Sebutkan satu ajaran Yesus yang kau ikuti. Satu aja. Ajaran yang aku ikuti rajin beribadah udah. Itu aja. Sejak kapan itu diajar? Coba rajin beribadah. Ngada-ngada kau dek. Kau buat-buat itu. 5 waktu berarti dia salat 5 waktu tuh. Kalau kak aku, apa ajaran yang kuikuti dari Yesus? Sujud kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan menengadahtangan, bukan kayak gini. Yesus nggak pernah kayak gini. Yesus gini dia, ya. Apalagi tidak makan babi. Kaum laki-laki kami bersunat, jadi kami banyak ikutin Yesus. Nggak perlu kami ngaku-ngaku Yesus di hatiku, Yesus di hatiku. Nggak perlu kami ngaku kayak gitu. Tapi kami mengikuti ajaran yang sejalan dengan ajaran Yesus. Tapi ketika Anda, kami lo mencintai Yesus, tapi mempercayai dia terkutuk, nggak ngikutin apa yang diajarkan, itu namanya omon-omon sayang. Sama kayak kau punya pacar laki-laki, aku cinta sama dia lo, tapi kau selingkuh dari dia. Itu namanya berbohong deh. Tapi renungkan aja lah Sahara ya. Renungkan aja. Karena Yesus berkata ya. Itu bukan di mulut. Ya. Tapi kan buktinya di mulut itu. Beribadah dia. Beribadah dia katanya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sehat-sehat Sahara ya. Nanti kalau mau bertanya lagi silakan naik ke atas ya Sahara ya. Nggak apa-apa lah. Sahara mah bebas. Sahara apapun omongannya dia bebas guys ya. Kalau untuk Sahara aku maklumkan ya. Cantik soalnya. Iya. Oke Kak. Ya dek. Sehat-sehat ya dek. Selamat Ya istirahat. Bang. Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.